Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dianugerahi Tuhan hati yang bersih. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Proloy. Film ini dibintangi aktor Tollywood Parambrata Chatterjee dan disutradarai oleh Raj Chakraborty. Film ini berdasarkan kisah nyata tahun 2000 yang bercerita tentang perjuangan seorang aktivis sosial bernama Barun Biswas. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Barun adalah seorang guru dan juga aktivis sosial yang berhati mulia. Binod adalah seorang guru sekaligus teman Barun. Durga adalah gadis desa. Duta adalah seorang pria yang baik hati. Suatu hari di sebuah desa terpencil di provinsi West Bengal, hiduplah masyarakat miskin yang resah dan ketakutan. Mereka selalu diganggu oleh sebuah geng di desa mereka yang hobi mabuk dan memperkaos gadis-gadis di sana. Para geng itu tidak pernah ditangkap polisi karena ketua gengnya yang bernama Shanto adalah adik dari anggota DPR. Terlihat salah satu ayah korban mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa anak gadisnya telah diperkaos oleh Shanto. Namun kepolisian berdalih itu bukan wilayah teritorinya. Ayah korban diusir dan diperintahkan melapor ke kantor polisi lain. Korban dan ayahnya kecewa dan menangis. Mereka berdua lalu pergi ke kantor polisi lain. Di sana, polisi juga berdalih itu bukan wilayah teritori mereka. Kepolisian mengatakan hal itu karena takut dengan kakak Shanto yang bernama Ashim yang merupakan anggota DPR. Terlihat Ashim sedang sibuk berkampanye untuk persiapan pemilu mendatang. Shanto juga ikut meramaikan kampanye itu. Pasca kampanye, Shanto dan teman-temannya yang bernama Haran, Sekar, Kole, dan Gayan mabuk bersama di sebuah gubuk. Tiba-tiba, seorang gadis muda bernama Shanti melewati gubuk itu. Shanto dan teman-temannya keluar gubuk dan melihat Shanti. Mereka semua langsung memperkaos Shanti secara bergilir. Ayah Shanti melaporkan hal ini kepada Pak RT. Mereka semua ramai-ramai mendatangi rumah Ashim. Mereka mendesak agar Ashim menghukum Shanto yang terus-menerus memperkaos gadis-gadis di sana. Namun Ashim justru mengatakan adikku hilaf dan tolong dimaafkan. Di depan Pak RT dan ayah Shanti, Shanto berpura-pura menjadi gila. Ayah Shanti marah dan terlibat adu mulut dengan Shanto. Ashim mengancam ayah Shanti dan warga desa jika berani-berani menyentuh Shanto sang adik. Ayah Shanti, Pak RT dan warga desa lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian, malam hari, Shanti terlihat sedang asik belajar. Tiba-tiba, Shanto dan teman-temannya mendatangi rumah Shanti. Teman-teman Shanto memegangi ayah Shanti, sedangkan Shanto memperkaos Shanti lagi. Setelah puas memperkaos Shanti, Shanto dan teman-temannya membakar rumah Shanti. Shanti, ayah Shanti, dan ibunda Shanti tewas di tempat. Besok pagi, seorang gadis desa bernama Durga dan para pemuda desa berkumpul bersama untuk membicarakan masalah ini. Seorang aktivis dari kota bernama Barun mendengar keresahan warga desa. Barun mendatangi warga desa dan berencana tinggal di sana sementara waktu untuk membantu warga desa menyelesaikan masalah ini. Barun mengatakan kepada Durga dan para pemuda di sana, kita harus mempunyai strategi dalam menyelesaikan masalah ini. Kita tidak boleh membalas mereka dengan kejahatan, karena hal itu hanya akan menambah masalah baru. Kita harus terus melayangkan protes ke kantor polisi setempat. Pemuda desa tidak setuju dengan cara Barun yang terlalu lembut menghadapi para penjahat seperti Shanto. Barun dan warga desa lalu pergi ke 3 kantor polisi yang berbeda. Namun, lagi-lagi kepolisian mengatakan ini bukan wilayah teritori mereka. Mereka tidak bisa menangani kasus ini. Para pemuda desa mengatakan kepada Barun, percuma kita lapor polisi karena polisi hanya akan berpihak kepada penguasa seperti Ashim. Tiba-tiba, Shanto datang ke kantor polisi. Di sana, Shanto melihat Barun untuk pertama kalinya. Shanto marah kepada Barun karena Barun memprovokasi warga desa untuk melaporkan dirinya. Shanto mengancam Barun dan menampar Barun. Mereka semua terlibat adu mulut. Barun tetap sabar menghadapi ancaman Shanto. Mereka semua kembali pulang. Barun menulis banyak surat dan mengirimnya kepada institusi-institusi pemerintah untuk mendesak pemerintah agar mengirim polisi jujur di desa itu. A pen is always mightier than the sword.
Dari hari ke hari, Durga selalu menemani aktivitas Barun. Durga mulai jatuh cinta pada kebaikan hati Barun. Malam hari, Barun mengadakan pesta sederhana dan mengundang warga desa. Barun ingin menghibur warga desa untuk menenangkan diri sejenak. Meskipun sederhana, acara berlangsung meriah. Mereka semua menikmati alunan lagu dan berjoget bersama. Di sisi lain, pemimpin partai tingkat provinsi yang bernama Komar mendatangi rumah Asim dan membicarakan pemilu yang sebentar lagi akan bergulir. Komar memperingatkan Asim untuk menjaga ketenangan di desa itu agar partai mereka menang dan mendapatkan kursi banyak di DPR. Asim diperintahkan menjaga Santo agar Santo tidak berbuat ulah yang bisa menyebabkan kekacauan. Jika Santo ingin menghabisi Barun, Komar menyarankan rencana itu dilakukan nanti saja dan menunggu saat yang tepat. Besok pagi, seperti biasa, Barun pergi ke kota untuk mengajar di sekolah. Barun adalah seorang guru. Barun mempunyai sahabat yang juga menjadi guru kimia dan fisika di sekolah itu. Ia bernama Binot. Binot dan Barun mengobrol sejenak. Binot bertanya kepada Barun, apakah para penjahat di desa itu sudah ditangkap? Barun menjawab, belum Pak Binot, dan aku tidak akan putus asa mencari keadilan. Binot melihat jiwa pejuang Barun yang terus membara. Binot sangat mengagumi niat mulia Barun. Malam hari, seperti biasa, Barun pulang naik kereta menuju stasiun terdekat di desanya. Setelah tiba di stasiun, Barun turun dan naik motor ke desa. Terlihat beberapa warga desa sudah menunggu Barun di depan kontrakan Barun. Mereka menunggu bantuan yang sudah dijanjikan Barun. Tak lama kemudian, Barun datang dengan membawa amplop gajinya. Barun membagikan uang itu sampai habis. Barun bagikan uang itu kepada seorang ibu yang harus membeli obat, seorang remaja yang harus membeli buku, dan lain-lain. Durga semakin kagum dengan Barun, namun Durga dan pemuda desa sedikit kesal dengan Barun karena Barun tidak memikirkan kebutuhan dirinya sendiri. Barun hanya memikirkan warga desa. Setelah itu, Barun mengantar Durga pulang ke rumahnya. Seusai mengantar Durga, Barun kembali pulang. Di tengah perjalanan, Barun melihat anak buah Santo kembali berulah. Terlihat mereka sedang bersiap-siap memperkaos seorang gadis desa. Melihat hal itu, Barun langsung menggagalkan upaya itu. Anak buah Santo lari ketakutan. Barun lalu mengantar sang gadis pulang ke rumahnya. Setelah mengantar sang gadis, Barun tidak kembali pulang. Barun berkeliling desa untuk memastikan keamanan warga desa. Tiap malam, Barun melakukan hal itu. Warga desa merasa tenang jika mendengar suara motor Barun. Pagi hari, Barun terus menulis surat untuk menggalang dukungan. Kali ini, Barun akan mengirimkan surat itu ke LSM-LSM yang ada di kota. Durga datang dan membawakan makanan untuk Barun. Ketika Barun makan makanan itu, Barun tahu bahwa Durga juga belum makan. Barun menyuapin Durga makanan itu. Mereka berdua makan bersama. Sore hari, Durga bermain bersama bocil-bocil di desanya. Mereka semua terlihat riang gembira. Tak lama kemudian, hujan turun cukup deras. Durga menikmati hujan seorang diri di pinggir danau. Tiba-tiba, Santo dan anak buahnya datang dan mendekati Durga. Mereka semua langsung memperkaos Durga. Tak lama kemudian, Barun dan para pemuda desa datang menolong, namun semuanya sudah terlambat. Durga tergeletak penuh luka di pinggir danau. Mereka semua langsung membawa Durga ke puskesmas. Durga langsung ditangani seorang dokter. Setelah itu, Barun yang terbakar emosinya mendatangi rumah Asim untuk menemui Santo. Di sana, Barun marah besar dan memperingati Santo agar tidak lagi berbuat rusuh. Jika tidak, Barun akan datang lagi dan membawa seluruh warga desa ke rumah Asim. Barun dan pemuda desa menyebarkan selebaran dan mengajak semua warga desa berkumpul di tengah pasar. Esok hari, di tengah derasnya hujan, warga desa berkumpul di tengah pasar. Barun mengambil kursi dan berdiri di depan warga. Barun berorasi dan mengatakan, Santo dan teman-temannya sudah memperkaos 30 gadis lebih di desa itu. Barun mengajak warga desa untuk bersama-sama melayangkan protes ini dengan keras ke kantor polisi dan mendesak kepolisian segera menangkap Santo, Haran, Sekar, Kole, dan Gayan. Barun berhasil membangkitkan kesadaran warga. Warga desa bertepuk tangan dan mendukung penuh upaya Barun.
Setelah berorasi, Barun dan warga desa ramai-ramai mendatangi kantor polisi dan mendesak kepolisian untuk segera menangkap Shanto. Mendengar keributan ini, kepolisian pusat mengirim tim untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Tim dari kepolisian pusat langsung mendatangi warga desa dan menginterogasi mereka yang menjadi korban kekejaman Shanto dan kawan-kawan. Dengan cepat, tim kepolisian pusat langsung menangkap dan memenjarakan Shanto dan teman-temannya. Para warga desa menyambut gembira atas penangkapan itu. Hashim mendatangi penjara dan berjanji akan membebaskan Shanto sang adik. Hashim dan Shanto marah dan mulai merencanakan pembunuhan Barun. Hashim membayar 2 preman bayaran untuk membunuh Barun. Malam hari, seperti biasa, Barun pulang naik kereta. Setibanya di stasiun, Barun turun dari kereta dan mengambil motornya. Di tengah berjalan kaki, tiba-tiba 2 orang preman bayaran mendekati Barun dan langsung menembak dada Barun hingga tewas. Warga sekitar ramai-ramai memakamkan Barun. Binot sedih mendengar kematian Barun. Beberapa hari kemudian, Binot mengemasi barang-barangnya dan pergi ke desa Barun. Binot berencana tinggal di sana untuk sementara waktu. Setibanya di sana, Binot bertemu dengan salah satu warga desa. Binot diantar ke rumahnya dan bertemu dengan anak gadisnya. Anak gadisnya itu merupakan salah satu korban Shanto dan teman-temannya. Binot ingin tahu bagaimana perjuangan Barun. Binot lalu dipertemukan dengan Durga. Durga mengundang Binot di acara perkumpulan warga desa. Pasca kematian Barun, Durga dan pemuda desa akan terus melanjutkan perjuangan Barun. Warga desa akan mendukung penuh Durga dan para pemuda desa yang akan melanjutkan perjuangan. Durga menangis sedih mengingat kenangannya bersama Barun. Durga dan warga desa ramai-ramai berdemo di depan kantor polisi untuk menuntut kepolisian mengusut kasus pembunuhan Barun. Kepolisian mulai ketakutan dengan banyaknya warga desa yang datang. Malam hari, Binot menemui Durga dan para pemuda desa untuk membicarakan kelanjutan perjuangan ini. Binot semakin kagum mendengar perjuangan Barun untuk warga desa. Setelah itu, Binot pulang dan beristirahat tidur. Dalam tidurnya, Binot bermimpi bertemu Barun. Beberapa hari kemudian, berkat uang jaminan dari Hashim, Shanto dan teman-temannya dibebaskan dari penjara. Pembebasan mereka disambut gembira oleh preman setempat. Namun bagi warga desa, pembebasan mereka justru membawa petaka. Durga mengatakan kepada Binot, "Inilah hukum di negara kita, Pak Binot. Tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum berpihak kepada mereka yang bayar, karena semuanya bisa dibeli dengan uang." Binot yang terbakar emosinya langsung pergi ke pasar. Binot berdiri di tengah-tengah pasar dan berorasi. Binot mengatakan kepada warga desa agar mereka tidak takut dan terus berjuang mencari keadilan. Tiba-tiba, Shanto dan teman-temannya datang dan marah kepada Binot. Shanto dan teman-temannya menghajar Binot yang sudah tua renta hingga terjatuh. Shanto lalu buang air kecil ke tubuh Binot. Warga desa takut dan hanya terdiam. Tiba-tiba, datanglah seorang pria selengean bernama Duta membantu Binot berdiri. Binot tidak tahu dan tidak kenal dengan Duta. Duta lalu mengajak Binot ke kantor polisi untuk melaporkan tragedi buang air kecil itu. Mereka berdua pergi melapor ke 3 kantor polisi yang berbeda. Namun kepolisian hanya menertawakan Binot. Duta marah dan langsung menghajar para polisi itu. Setelah menghajar mereka semua, Duta memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang polisi senior yang baru saja dipindah tugaskan di desa itu. Seketika itu, para polisi Bahlul tunduk kepada Duta. Duta mengatakan mulai saat ini ia akan menjadi pimpinan di 3 wilayah di desa itu. Kemudian Duta pergi ke desa-desa dan menemui warga. Duta menerima banyak laporan pemerkosaan yang dilakukan Shanto dan teman-temannya. Durga dan Binot mendatangi Duta dan mendesak Duta agar kepolisian mengusut kasus pembunuhan Barun. Duta mengatakan, "Mbak Durga, aku tidak bisa berbuat seenaknya di sini karena aku hanyalah seorang polisi yang harus patuh kepada perintah atasan. Yang jelas, aku akan membantu warga desa menyampaikan keluhannya kepada atasanku." Durga dan Binot kecewa dan kembali pulang.
Binot pergi ke kota dan mendatangi beberapa kantor media. Binot meminta bantuan media agar memberitakan perjuangan Barun, namun media menolak karena Barun hanyalah orang biasa. Jika Barun orang terkenal, media baru mau memberitakan tentang perjuangannya, karena hal itu akan menaikkan rating channel mereka dan menghasilkan keuntungan. Leader, কোনো celebrity, উনি যদি আপনাদের এই ইস্যুটা Binot kecewa dan kembali pulang. Malam hari, Duta mendatangi Asim dan Santo di rumah Asim. Duta minum bersama Asim dan Santo. Duta menggertak Santo dan bertanya kepada Santo, "Santo, mengapa kau membunuh Barun?" Asim dan Santo tidak menjawab dan berpura-pura tidak tahu akan hal itu. Duta hanya tersenyum karena Duta sudah tahu bahwa Santo lah pelakunya. Duta lalu berpura-pura mabuk bersama Asim dan Santo. Duta minta diantar Santo ke motornya. Duta meminta tolong kepada Santo untuk mengambil uang recehannya yang terjatuh. Di saat Santo berjongkok, Duta buang air kecil di tubuh Santo. Duta minta maaf dan kembali pulang. Terlihat di tengah hutan, Haran sedang melaju kencang naik motor pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, kepala Haran terputus dan tewas di tempat. Besok pagi, kepolisian langsung menelusuri TKP. Duta belum bisa mengetahui bagaimana cara pelaku membunuh Haran. Santo menangis histeris melihat kondisi mayat Haran tanpa kepala. Asim mendesak kepolisian untuk mencari siapa pelakunya. Duta justru terlihat santai menghadapi desakan Asim. Duta memakaikan headset Haran yang terputus ke telinga Santo. Setelah menelusuri TKP, Duta menemui Durga, Binot, dan para pemuda desa untuk dimintai keterangan. Namun Duta tidak mendapatkan apapun. Beberapa hari kemudian, Asim dan Santo pergi ke kota untuk menyelenggarakan kampanye. Asim dan Santo mendatangi kepala sekolah untuk meminta izin berkampanye di depan sekolah. Sebagai guru di sekolah itu, Binot menolak keras kampanye itu, namun kepala sekolah tetap mengizinkan. Besok pagi, Asim berkampanye di depan sekolah. Binot mencoba menggagalkan kampanye itu dengan mematikan saklar listrik. Melihat hal itu, Santo marah kepada Binot dan menyalakan kembali saklar listrik. Tak lama kemudian, Duta datang dan membubarkan kampanye itu. Jika Asim tidak membubarkan diri, Duta mengancam akan mengusut kasus pembunuhan Barun yang akan membuat pamor Asim turun menjelang kampanye. Asim pun takut dan menurut saja. Asim dan Santo lalu kembali pulang. Binot mengucapkan terima kasih kepada Duta. Malam hari, Asim dan Santo mengadakan acara pesta. Mereka semua mabuk bersama hingga dini hari. Duta juga turut hadir di acara itu. Setelah acara selesai, terlihat ada sosok pria misterius memakai jaket dan kacamata hitam keluar dari acara itu. Mereka semua kembali pulang. Asim dan Santo masuk ke dalam mobil yang sama, sedangkan Sekar dan Kole berada di mobil lain. Tiba-tiba, mobil yang ditumpangi Sekar dan Kole meledak. Sekar dan Kole tewas di tempat. Beberapa jam kemudian, kepolisian menelusuri TKP. Kepolisian menemukan tombol pematik listrik buatan. Peristiwa pengeboman ini baru pertama kalinya terjadi di desa itu. Siang hari, Duta tidur di motornya di tengah jalan. Tak lama kemudian, Asim dan Santo yang membawa barang selundupan terpaksa harus berhenti. Duta dengan gaya selengeannya mengecek isi pickup milik Asim. Ternyata isi pickup itu berisi senjata api selundupan. Asim langsung menelpon Kapolres yang selama ini dekat dengan dirinya. Setelah berbicara dengan Asim, telepon itu Asim berikan kepada Duta. Kapolres berbicara langsung kepada Duta. Kapolres mengatakan Duta tidak boleh ikut campur mengenai senjata selundupan itu. Duta lalu menutup teleponnya. Duta tidak peduli dengan Kapolres dan tetap menyita senjata-senjata selundupan itu. Malam hari, terlihat seorang wanita berambut panjang berjalan seorang diri ke tengah hutan. Gayan penasaran dan membuntuti wanita itu. Gayan berencana memperkaos wanita itu. Ketika Gayan semakin mendekat, wanita itu bersembunyi di balik pohon. Gayan kehilangan jejak sang wanita. Tiba-tiba dari belakang, wanita itu menusuk pisau ke lontong Gayan hingga tewas.
Besok pagi, polisi Balul menugaskan 2 orang anak buahnya untuk berjaga di rumah Asim guna menjaga keamanan Asim dan Shanto. Para polisi Balul khawatir korban selanjutnya adalah Shanto. Sore hari, Duta sedang menjemur pakaian. Duta tidak sengaja menabrak tali jemuran. Namun dari itu, Duta mendapatkan petunjuk. Duta yakin pelaku pasti menggunakan kawat untuk memenggal kepala Haran. Duta lalu kembali ke TKP Haran dan ternyata benar dugaan Duta. Di sana, Duta menemukan kawat. Duta yakin kawat itulah yang digunakan pelaku untuk membunuh Haran. Di sisi lain, Binot sedang mengajar murid-muridnya di sekolah. Duta menjemput Binot dan mengajak Binot mengobrol. Duta bertanya kepada Binot, mengapa Binot rela tinggal di desa ini? Binot menjawab, karena Barun adalah sahabatku. Aku ingin tahu mengapa ia dibunuh dan aku ingin tahu siapa pembunuhnya. Duta menambahkan dengan mengatakan, Binot, siapapun pembunuh Haran, Sekar, Kole, dan Gayan, ia tidak akan bisa membunuh Shanto karena kepolisian memberikan pengamanan ekstra kepada Shanto. Setelah mengobrol, Duta kembali pulang. Insting Duta mengatakan Binotlah pelakunya. Beberapa hari kemudian, para pemuda dan warga desa mengadakan acara perkumpulan tahunan. Acara itu diisi dengan tarian tradisional dan dialog terbuka dengan pihak pemerintah. Pihak pemerintah akan diwakili oleh Asim. Di saat yang bersamaan, Duta menyelinap masuk ke kontrakan Binot untuk mencari tahu apa rencana Binot selanjutnya. Di kontrakan Binot, Duta menemukan topeng yang biasa digunakan untuk menari. Acara perkumpulan itu sudah dimulai. Terlihat para pemuda desa mulai menampilkan seni tari tradisional mereka. Asim dan Shanto sangat menikmati tarian itu. Namun tiba-tiba salah satu penari menarik Shanto ke atas panggung. Penari itu langsung menusuk perut Shanto dengan pisau hingga tewas. Warga desa kaget dan berlari ketakutan. Dengan cepat, Duta mengamankan penari itu. Duta sudah tahu siapa penari itu. Duta menyuruh penari itu membuka topengnya. Ternyata dia adalah Binot. Jeder. Malam itu, Binot memasang kawat di tengah hutan untuk membunuh Haran. Binot juga menyamar menggunakan jaket dan kacamata hitam untuk meletakkan bom di mobil Sekar dan Kole. Binot jugalah yang menjebak Gayan berjalan ke tengah hutan dan membunuhnya. Duta lalu membawa Binot kabur ke tempat yang jauh. Mereka berdua naik motor hingga subuh hari. Duta kemudian berhenti di tempat sepi. Duta menodongkan pistolnya kepada Binot dan mengatakan, "Aku tidak bisa membunuhmu karena kau adalah orang baik." Habis. Apa pesan dari film ini? Sebagai manusia, kita berhak mendapatkan keadilan. Jika kita dizolimi, kita wajib melawan. Bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk menjadi bagian dari perubahan. Jika kita mati dalam berjuang, maka generasi penerus akan melanjutkan perjuangan. Karena hidup adalah perjuangan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.